Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karata Safitri, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video identifikasi masalah kali ini, kita akan membahas permasalahan yang muncul pada kegiatan pembelajaran siswa di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video sebelumnya, identifikasi masalah sebelumnya telah dibahas tentang masalah pedagogik. Maka pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang identifikasi masalah literasi dan numerasi. Dari identifikasi masalah, seperti ketahui, literasi adalah minat baca dari seseorang. Dari sini, minat untuk literasi ini mengapa menjadi permasalahan di kegiatan pembelajaran siswa? Yang pertama, minat baca pada materi pembelajaran siswa masih sangat minim. Jadi mungkin karena anak-anak sekarang sudah dimanjakan oleh gadget, kemudian sehingga bisa melakukan pencarian dengan cepat, maka mereka untuk minat untuk membaca, terutama untuk materi-materi pelajaran, sangat rendah atau minim. Yang kedua, walaupun sudah banyak pojok baca, tetapi minat baca siswa masih sangat rendah. Seperti kita ketahui, karena sudah menyadarinya tentang identifikasi permasalahan bahwa minat baca dari siswa itu rendah, maka sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah. Salah satunya adalah dengan membentuk atau membuat pojok baca, baik itu di setiap kelas maupun di sekolah secara global. Tetapi walaupun sudah dibuatkan pojok baca, bahkan sudah dengan semenarik mungkin, tetapi masih saja minat baca dari siswa itu masih rendah. Jadi persentasenya masih rendah untuk minat baca, walaupun sudah coba diusahakan dibuat pojok-pojok baca. Maka di sini dari permasalahan-permasalahan tadi, kira-kira hal apa yang harus kita jadikan solusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat baca dari siswa? Yang pertama, kita sadar ketika minat baca pada materi pelajaran sangat minim, maka diharapkan ada tampilan materi pada buku yang lebih menarik atau tidak monoton. Itu seperti kita ketahui, ada beberapa buku yang mungkin lebih banyak tulisan daripada gambarnya, atau sekalinya ada gambar-gambarnya kurang menarik karena tidak berwarna, sehingga menyebabkan minat baca siswa terhadap buku-buku materi pembelajaran itu rendah. Yang kedua, untuk solusi permasalahan literasi, walaupun sudah disediakan pojok baca, adalah disediakan pojok-pojok baca yang nyaman, strategis dengan buku-buku yang menarik. Diharapkan pojok baca itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan daya literasi dari siswa. Permasalahan yang kedua atau selanjutnya yaitu numerasi, di mana siswa kurang memahami dalam membaca soal narasi numerasi pada mapel sains. Seperti kita ketahui, sekarang untuk mata pelajaran sains, kemudian tuntutan untuk pembuatan soal HOTS, High Order Thinking Skill, sehingga beberapa soal-soal numerasi itu dibuat dalam bentuk soal cerita. Gini, ketika numerasi ditampilkan dalam narasi dalam bentuk soal cerita, sedangkan juga minat dari literasi siswa juga kurang, sehingga akan terkendala dalam pengerjaan soal-soal hitungan, soal-soal yang numerasi. Gini, masalah apa saja gitu yang menyebabkan sehingga daya baca narasi numerasi pada siswa itu menjadi rendah, menjadi kesulitan. Yang pertama adalah bisa permasalahan itu muncul dari siswa itu sendiri, atau permasalahan juga bisa muncul dari gurunya. Yang pertama, guru belum pandai membuat soal narasi dan numerasi. Jadi mungkin ketika guru itu membuat soal dalam bentuk narasi hitungan cukup membingungkan atau sehingga sulit untuk difahami oleh siswa. Tuh. Kedua, siswa menanggapi soal narasi dan numerasi terlalu panjang, sehingga tadi sudah di daya literasinya rendah, ditambah dengan soal hitungan yang dibuat dalam bentuk narasi sehingga harus dibaca, maka ini akan membuat semakin
kesulitan untuk siswa untuk pengerjaan soal-soal yang numerasi. Solusinya seperti apa? Ketika ditemukan permasalahan kesulitan dalam membaca soal narasi numerasi pada mapel sains sini, maka untuk pengerjaan soal-soal hitungan memang perlu latihan yang berulang-ulang, apalagi ketika soalnya dalam bentuk narasi. Maka yang harus dilakukan salah satunya adalah siswa harus dibiasakan mengerjakan soal narasi dan numerasi. Maka latihan-latihan soal yang diberikan, usahakan latihan-latihan soal yang sifatnya narasi dan numerasi, sehingga siswa akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk narasi numerasi. Jadi sekian untuk identifikasi masalah kali ini, yaitu dimana kita mengidentifikasi masalah literasi dan numerasi. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.